Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video kali ini di Mars Entertainment. Jadi kali ini kita akan membahas 3 soal lagi, yaitu nomor 7, 8, dan 9. Oke, jadi kali ini soalnya agak berbeda ya teman-teman. Kalau yang kemarin itu kata per kata, sekarang kita akan berlatih soal yang bentukannya itu seperti ini. Jadi memang dalam soal analogi itu ada berbagai bentuk soal ya teman-teman. Jadi memang teman-teman harus rajin untuk latihan soal supaya teman-teman terbiasa dengan berbagai macam bentuk dari soal analogi. Di sini dikatakan bahwasanya tepat waktu adalah ciri dari disiplin. Berarti ada dua kata yang berhubungan di sini ya, teman-teman, yaitu tepat waktu dan disiplin. Dimana disiplin ini merupakan ciri dari tepat waktu. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Maka kita harus memilih kata yang pertama itu merupakan ciri dari si kata kedua, kayak gitu ya. Oke, jadi di sini banyak membaca ciri dari kepintaran. Oke, ini bisa jadi banyak menabung ciri dari kaya. Banyak menabung ini kurang ya, kita coret aja. Bertanggung jawab ciri dari berintegritas. Oke, ini bisa jadi. Kemudian rajin ciri dari kesuksesan. Ini bisa jadi juga. Kemudian murah senyum adalah sifat dari kebahagiaan. Jadi untuk pilihan E ini sudah tidak masuk ke pilihan jawaban yang benar ya teman-teman, karena bentuknya itu berbeda dengan contoh yang ada. Jadi untuk strategi dalam menjawab soal analogi ialah yang pertama, memahami contoh yang diberikan oleh soal. Kemudian yang kedua, selalu mengingat kata setara. Ya, ini teman-teman. Oke, kemudian harus dibarengi juga dengan pengetahuan umum. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi karena di sini ada tiga kemungkinan pilihan jawaban yang benar, maka kita akan mengerucutkan pilihannya kembali. Jadi di sini yang dibahas itu lebih ke sikap ya teman-teman, dimana di sini disiplin itu merupakan sebuah sikap, bukan sifat ya teman-teman. Jadi dari ketiga pilihan yang ada yang merupakan sebuah sikap atau sesuatu yang sekiranya lebih bisa kita kontrol, itu ada di pilihan jawaban C. Bertanggung jawab adalah ciri dari berintegritas. Jadi integritas itu erat juga kaitannya dengan tepat waktu, karena orang-orang yang bertanggung jawab pasti selalu mengusahakan untuk hadir tepat waktu, kayak gitu. Jadi pilihlah pilihan jawaban yang sekiranya setaranya itu dia lebih dekat dengan contoh soal yang ada. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke teman-teman, karena kemarin ada yang komen bahwasanya Kak sebaiknya jangan disilang pilihan yang salah supaya kami tidak salah perkiraan. Oke teman-teman, jadi biasanya pilihan jawaban yang benar itu biasanya aku tandai dengan stabilo warna kuning seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika ada pilihan jawaban yang sudah ditandai dengan stabilo kuning seperti ini, berarti ini merupakan pilihan jawaban yang benar gitu ya. Oke, nah di sini kita ketemu lagi dengan soal analogi yang kata per kata gitu ya teman-teman. Mari kita lanjut. Jadi di sini ada dua kata, yaitu
ada statistika, data geologi, dan di sini ada beberapa pilihan jawaban yang merupakan fokus ilmu ya teman-teman. Jadi karena di sini ada statistika, di sini ada kata data. Karena statistika itu memang berhubungan dengan sebuah data yang diolah ya teman-teman. Nah di sini kemudian ada kata geologi. Kemudian kita diminta untuk mencari kira-kira kata apa yang tepat untuk melengkapi soal yang ada kayak gitu. Jadi di sini kita perlu mengetahui geologi itu merupakan fokus ilmu yang mempelajari tentang apa? Fokus ilmu tentang apa? Nah, di sini teman-teman di pilihan jawaban ini itu ada pilihannya tanah, bumi, batu, pemetaan, dan air. Nah, geologi itu berkaitan dengan pemetaan dan bumi. Tapi lebih ke bumi ya teman-teman, karena pemetaan ini masuk ke dalam hal yang dipelajari yaitu ilmu tentang bumi, dimana geologi itu memang mempelajari berbagai hal tentang bumi seperti tanah, batu, pemetaan, dan lain-lain, sehingga pilihan jawaban yang tepat itu ada pada pilihan B kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya butuh bantuan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk sering latihan soal dan bergabung bersama kami di kelas ID dengan memasukkan kode Mars ASN, yang dimana teman-teman akan mendapatkan potongan harga ketika mendaftar dengan kode yang telah kami berikan. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, di soal nomor 9 ini bentuknya sama ya dengan soal sebelumnya, yaitu di soal nomor 8. Di sini ada kata memasak, kemudian ada kata kompor, dan ada kata menulis. Oke, teman-teman semua, di sini ada 5 pilihan jawaban seperti biasa. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan gitu ya, untuk memasak kita membutuhkan sebuah kompor. Nah, berarti kata pertamanya adalah sebuah hal yang dilakukan menggunakan kata kedua. Berarti di sini kita harus mencari sebuah kata atau benda yang untuk menulis kita membutuhkan apa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di antara pilihan ini kira-kira kita membutuhkan apa? Jadi untuk memasak tentunya kita membutuhkan sebuah kompor. Untuk menulis kita membutuhkan sebuah apa, kayak gitu ya. Jadi di sini tanda titik 2 ini itu kita bisa ganti dengan kata di. Memasak di kompor, menulis di mana teman-teman? Apakah menulis itu di pensil? Enggak ya. Kemudian apakah menulis itu di sekolah? Ya juga sih, tapi ini bukan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian apakah menulis itu di gunting? Tidak juga. Apakah menulis itu di buku? Ya betul, kita tandai. Apakah menulis itu di penggaris? Tidak. Sehingga pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan D, buku. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus latihan soal ya teman-teman, supaya di ujian nanti teman-teman bisa menjawab soalnya dengan baik dan benar. Oke, terima kasih semuanya.